Shalom saudara, sebagai umat Kristiani tentu kata shalom tidak asing bagi kita. Shalom berasal dari bahasa Ibrani yang artinya damai sejahtera. Tentunya hal ini tidak lepas dari identitas sebagai umat Kristiani dan setiap orang yang mengikuti Yesus. Seperti yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang damai sejahtera di bumi. Pada kelahiran Tuhan Yesus, malaikat datang dan menyampaikan kabar tersebut, salah satunya kepada para gembala, bahwa Sang Juru Selamat telah lahir di dunia. Tampak pula bala tentara surga yang memuji Allah, seperti yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 13-14. Seruan pengagungan kepada Allah juga dilakukan setiap waktu di surga. Hal itu seperti yang disaksikan oleh Rasul Yohanes pada saat ia dibuang di Pulau Patmos. Hal itu tertuang dalam Wahyu pasal 4 ayat 8. Demikian hendaknya hal itu terjadi di bumi, yaitu terdapat nyanyian pengagungan bagi Allah setiap waktu. Namun sayangnya manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak dapat senantiasa mengagungkan Tuhan. Sebab dalam dosa manusia tidak dapat merasakan damai sejahtera Allah dan merasa takut untuk berhubungan dengan Tuhan. Saudara, karena kasih-Nya bagi kita, Ia datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, dan kelahiran Yesus Sang Raja Damai merupakan keselamatan manusia dan bukti damai sejahtera itu nyata. Tuhan Yesus memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, dan melatih muridnya untuk melayani. Pada akhirnya, karya yang terbesar adalah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Sebab hanya di dalamnya ada pengampunan dan pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat akan menerima keselamatan yang kekal, dan setiap orang yang percaya akan menerima damai sejahtera. Damai sejahtera di bumi nyata karena adanya pemulihan hubungan orang yang berdosa dengan Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Maka dengan demikian, Tuhan memberikan pesannya kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke segala penjuru yang juga dikenal sebagai amanat agung. Dengan kuasa Roh Kudus, para murid memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir setan-setan. Tuhan berkata bahwa dengan Injil kerajaan diberitakan akan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Namun sampai hari ini, belum semua bangsa mendengar Injil, sehingga amanat agung ini belum selesai. Saat ini, gereja dapat menggunakan kesempatan untuk menyelesaikan amanat agung melalui teknologi. Para hamba Tuhan yang tergabung dalam Empower 21 memiliki visi bahwa tahun 2033 setiap orang memiliki kesempatan untuk mengalami perjumpaan yang autentik dengan Tuhan melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Hal ini berarti setiap orang akan mendengarkan Injil dan setiap murid Kristus harus menjadi saksi dan memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus dan bukan dengan kekuatan sendiri. Saudara, Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada manusia, seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 14-15. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saat ini Tuhan sedang membuka pintu penginjilan dan inilah waktu bagi setiap kita yang mengalami kelahiran baru dan kehadiran Roh Kudus serta dimuridkan untuk bangkit dan menjadi terang dalam kegelapan dan menyebarkan damai sejahtera Kristus. Tetapi kabar baik itu sesungguhnya telah datang sejak 2000 tahun yang lalu, yaitu Yesus Kristus lahir untuk memberikan damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya. Sekarang adalah waktu yang tepat bagi setiap kita untuk membawa berita damai sejahtera itu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Alkitab mencatat, Raja Daud membangun pondok Daud, bukan dengan batu, melainkan dengan hati, sebagai tahta bagi pujian dan penyembahan, sebuah wadah untuk kebenaran yang paling mendasar. Sebuah nyanyian deklarasi kekal yang menjadi nafas bagi seluruh umat Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dan sampai hari ini, kita menyanyikan nyanyian yang sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya. Mengapa? Karena Bapa telah mengutus putranya yang tunggal untuk kita. Kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya adalah untuk kita. Tuhan Yesus naik ke surga, dan dari sana Ia mencurahkan Roh Kudus-Nya juga untuk kita. Firman yang menjadi manusia adalah wujud nyata bahwa kasih setia Tuhan adalah untuk selama-lamanya. Kasih di kayu salib dan pencurahan Roh Kudus membuat kita mampu berjalan dalam kasih karunia-Nya. Kita dipanggil menjadi saksinya untuk menggenapi amanat agung, penuaian jiwa-jiwa dan sebuah keselamatan. Menuju puncak penggenapannya tahun 2033. Bersukacitalah, firman yang hidup itu telah lahir. Penuaian jiwa-jiwa sudah siap. Roh Kudus sedang bergerak. Di Desember 2025 ini, bersama seluruh orang kudus-Nya, marilah kita kembali mendeklarasikan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Untuk kita semua, mari sambil bangkit berdiri bersama-sama, bilang kanan kirinya Merry Christmas. Merry Christmas to you, Jesus was born today. Everybody shout, praise the Lord. Merry Christmas to you, Jesus was born today. Everybody shout, praise the Lord. Come on, sing joy to the word. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Oh, let every heart prepare His
words are not made up, I will live for you. I am devoted to you, King of majesty, and I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Come on, everybody, praise Him. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Oh Jesus, Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Come on, give me a shout, hallelujah. Yes. We give you glory. We give you praise, Jesus. Come on, everybody sing, you know that. You know that I love you. You know that I want to know so much more, more than I have before. These words are from my heart. These words are Come on, sing louder. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty. Come on, lift up your hand. Desire just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Come on, praise God. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Ayo sambil lompat. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Come on, everybody, raise your hand. A King of majesty, and I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my King of majesty, and I have one desire, Ayo dengan satu just to suara. be with you, my Sekali Lord, lagi nyatakan. just to be with you, King of my majesty. Lord. King of majesty, and I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul, Amen. and forever and ever I give my praises to you. Come on, sing Jesus. Jesus, you are Savior of my soul, Yes, Lord. and forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Saja kita semua angkat tangan kita di hadapan Tuhan sama-sama. Nyatakan 3, 4. My praises to you. Come on, say. Giving my praises to you. Mari beri kemuliaan yang dahsyat bagi Dia. Sorakan haleluya. Bahwasanya selama-lamanya kasih setia Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setia. Mari angkat tangan kita sama-sama, mari sembah Dia. Kami bersuka cita Tuhan, kami boleh merayakan Natal hari ini. Kami merayakan kebaikan Tuhan. Kami merayakan kasih setia-Nya Tuhan dalam kehidupan kami. Mari angkat pengucapan syukur kita sama Tuhan. Mari ucap syukur sama Tuhan. Penyertaan yang sempurna.
saudara duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Jesus, Jesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk panggil namanya Yesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan. Oh, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan kedamaian ya Tuhan Yesus. Kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku tempat keagungan. Yesus, ku sembahkan,
sembah Tuhan, saudara sembah Dia. Di Natal ini kami mau nyatakan ya Abah, tidak ada yang kami ingini selain hidup kami bisa terus sembah Tuhan, selain hidup kami bisa senangkan Tuhan. Kiralah mampukan kami untuk terus senangkan Engkau ya Abah. Kurala wala 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 wala
tangan sekali lagi bagi Tuhan kita, haleluya. Wow, haleluya. Tuhan itu dahsyat, amin saudara. Boleh bilang kanan kiri saudara sekali lagi, depan belakang sebelum duduk, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, dia dahsyat, dia hadir di tengah-tengah kita. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Dengan tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember 2025. Di mana tema Natal tahun 2025 yang Tuhan berikan adalah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. 1 Tawaris 16 ayat 34 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Daud memindahkan tabut Allah dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem. Tabut Allah diletakkan di tengah-tengah kemah yang dibuatnya. Ini adalah pondok Daud. Daud menempatkan para pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasyurkan nama Tuhan dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Bersama dengan para pelayan itu, Daud menyanyikan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hampir tiap pagi dalam doa, saya selalu memperkatakan, Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sungguh baik dan sangat baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Ternyata yang saya perkatakan itu adalah nyanyian Daud dalam 1 Tawaris 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Di sini Daud bersama-sama dengan orang banyak mendeklarasikan kebaikan Tuhan. Sementara doa pribadi Daud kepada Tuhan biasanya memakai kata-kata kasih setiamu, seperti yang saya ucapkan kepada Tuhan. Dalam perjanjian lama, kasih setia chesed memiliki arti rahmat, belas kasihan, dan kesetiaan. Dalam perjanjian baru, padanan kata chesed adalah elios, yang artinya rahmat atau belas kasihan. Menjelang kelahiran Yesus, Maria bernyanyi, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Bagaimana kasih setia Tuhan ini dinyatakan? Lanjutan nyanyian Daud dalam 1 Tawaris 16 ayat 35 berkata, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami.
Jadi kasih setianya dinyatakan lewat keselamatan yang ia berikan. Dalam perayaan Natal ini, kita dapat sungguh-sungguh merasakan kasih setianya lewat kelahiran Juru Selamat Yesus Sang Mesias. Yesus lahir dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia ini? Alkitab katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Neraka adalah tempat yang paling gelap dan terdapat ratap dan kertak gigi. Neraka adalah tempat di mana api tidak pernah padam dan ulat bangkai tidak mati. Neraka adalah tempat penyiksaan oleh api dan belerang. Karena itu, jangan sampai masuk neraka. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk membebaskan kita dari hukuman kekal selama-lamanya dalam neraka. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia? 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini dapat diterangkan sebagai berikut. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Artinya, Tuhan Yesus harus mati karena dosa-dosa kita. Sebenarnya kita yang harus mati, karena kitalah yang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Tuhan Yesus tidak berdosa, telah dijadikan dosa. Artinya Tuhan Yesus yang mati menggantikan kita. Kalau kita melihat cara mati dari Tuhan Yesus, saya katakan bahwa itu sangat-sangat tidak manusiawi. Pada saat orang-orang Yahudi berteriak, salibkan dia, salibkan dia, maka Tuhan Yesus harus disalibkan. Proses awal dari penyalipan, jubah Tuhan Yesus dibuka. Tuhan Yesus diikat pada sebuah tonggak. Di sebelah kanan dan kirinya ada 2 algojo yang memegang cambuk. Ujung cambuk itu dari potongan tulang dan besi. Setiap kali cambuk itu dihunjamkan pada tubuh Tuhan Yesus, akan menimbulkan luka yang dalam. Darah bercucuran. Sakitnya luar biasa. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Tuhan Yesus memandikan darah. Apakah proses itu sudah selesai? Belum. Kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepalanya dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Apakah sekarang sudah selesai? Belum. Tangan dan kaki Tuhan Yesus dipakukan di kayu salib. Sakitnya luar biasa. Darah kembali bercucuran. Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib.
Di sini Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sesak luar biasa karena cairan yang menekan jantungnya. Secara batin dia mendengar dan melihat semua orang menghujat dia, termasuk salah satu penjahat yang ada di sebelahnya. Pada akhirnya setelah Tuhan Yesus berseru, "Sudah selesai, it is finished. Kepadamulah nyawaku kuserahkan." Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara seperti itu? Dengan penderitaan yang luar biasa, darah bercucuran secara luar biasa. Mengapa tidak dengan cara yang mati yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa harus dengan darah bercucuran? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dosa kita semua, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Betapa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Kita mengenal ada 3 tahap proses keselamatan. Tahap pertama adalah pembenaran, justification. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang kita responi dengan iman. Pada tahap ini, setelah kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita akan mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah proses awal perjalanan rohani kita bersama Tuhan Yesus. Tahap yang kedua dari proses keselamatan adalah pengudusan, sanctification. Dalam proses ini, kita dikuduskan secara terus-menerus melalui Roh Kudus dan firman Allah. Dalam proses ini kita bisa saja jatuh atau mengalami kegagalan. Yang penting kita jangan berhenti, tapi harus bangkit dan terus maju. Pertobatan adalah kunci untuk kita bisa maju. Goal dari proses pengudusan ini adalah menjadikan kita serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini berarti goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya, maka sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup.
maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Menjadi serupa dengan gambarnya artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tahap ketiga dari proses keselamatan adalah pemuliaan. Glorification. Kita yang menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu murid. Pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya, kita akan menerima tubuh yang baru. Yang dikenal dengan tubuh kemuliaan. Dan setelah itu kita akan diangkat bersama-sama untuk bertemu dengan Yesus Kristus di awan-awan. Setelah itu kita akan masuk surga dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Pesan Tuhan Yesus kepada kita. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita akan melihat kasih setia Tuhan Yesus yang ditujukan kepada jemaat di Philadelphia. Wahyu 3 ayat 8 berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal namaku." Tuhan Yesus memberikan janji kepada jemaat di Philadelphia. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Artinya, kalau Tuhan Yesus membuka jalan, tidak ada kuasa manusia, masalah atau keadaan apapun yang dapat menutupnya. Tuhan berdaulat atas setiap pintu dalam kehidupan kita. Pintu pelayanan, pintu kesempatan, pintu berkat, bahkan pintu kemenangan. Janji ini juga untuk kita yang menuruti firman-Nya dan yang tidak menyangkal namanya, sekalipun kekuatan kita tidak seberapa menurut ukuran dunia. Firman Tuhan yang harus kita perhatikan, yang terdapat dalam Markus 12 ayat 30-31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Yang kedua, firman Tuhan yang harus kita perhatikan terdapat dalam Roma 8 ayat 29 yang mengingatkan bahwa goal kita sebagai orang percaya itu adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yang artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Yang ketiga, firman Tuhan yang harus kita perhatikan terdapat dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 yang berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Kita sebagai murid Tuhan Yesus diberi tugas utama untuk memuridkan orang lain tanpa melihat profesi kita. Artinya, kita harus menyelesaikan amanat agung. Banyak aliran kekristenan yang mendapatkan bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Yang keempat, firman Tuhan yang harus kita perhatikan adalah yang terdapat dalam Wahyu 2 ayat 10 yang berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Kesetiaan kepada Tuhan tidak diukur dari lamanya kita menjadi orang percaya, melainkan dari keteguhan hati untuk tetap taat pada waktu kita dalam menghadapi masalah.
Tuhan tidak mencari orang yang hebat, tetapi yang setia sampai akhir. Setia berarti tetap berdoa meskipun belum dijawab. Tetap melayani walaupun lelah. Dan tetap percaya meskipun jalan belum terbuka. Yesus memberi teladan dengan taat sampai mati di kayu salib. Kesetiaan yang membawa kepada kemenangan. Karena itu jangan goyah. Tuhan yang mengasihi kita adalah setia. Dan Ia telah menyediakan mahkota kehidupan bagi yang bertahan sampai akhir. Mari kita buktikan kesetiaan itu melalui doa, pelayanan, dan kasih setiap hari. Mari angkat tangan kita bersama-sama dan katakan bersama saya, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita berbersatu. Kami berdoa buat anak-anak-Mu semua Tuhan. Kami akan segera memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Berkati mereka berlimpah-limpah-limpah. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Mari angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah. Amin.